Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Sekarang kita akan melanjutkan tes uji coba untuk daun ketapang yang tidak direbus, baik yang original dan juga yang sudah olahan. Dan teman-teman yang masih belum nonton di part sebelumnya, jadi kalian bisa tonton di video yang ini teman-teman. Jadi untuk uji coba yang sebelumnya seperti kadar pH air ataupun juga TDS air dan juga ketapang yang sudah direbus, kalian bisa tonton di video yang ini. Oke? Dan khusus bagi kalian yang tidak suka dengan kontennya atau channel YouTube-nya Mifada Hobi, silahkan kalian skip. Atau misalnya kontennya Mifada Hobi ini tidak bermanfaat bagi kalian, silahkan jangan pernah ditonton. Dan juga saya tidak pernah meminta subscribe ke kalian karena tujuan saya hanya ingin berbagi sesuai dengan pengalaman apa yang saya tahu teman-teman. Dan saya juga penontonnya Mifada Hobi ini itu jadi smart semua. Jadi kalian nanti bisa mengetahui sisi positif dan negatifnya supaya kalian ketika mengambil keputusan itu tidak salah. Sekarang kita akan lihat untuk ketapangnya yang sudah kita rendam kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu teman-teman. Ini ketapang yang original. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Itu minyaknya sangat banyak teman-teman. Itu sangat banyak sekali ya. Ini ketapang yang original. Dan yang sebelah sini itu yang sudah olahan teman-teman. Dan untuk tekstur atau warnanya ini sangat berbeda sekali. Sekarang saya coba ambil ya. Untuk yang olahan ini hitam pekat teman-teman. Itu ya, hitam pekat. Dan yang original ini kecoklatan ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba cek untuk kadar pH maupun TDS-nya. Biar lebih enak atau lebih nyaman kita bawa ke atas meja aja. Seperti tempat kemarin. Oke, kita bawa ke sini ya. Sekarang kita tes dari TDS-nya terlebih dahulu. Yang daun ketapang yang sudah direndam selama kurang lebih 24 jam. Untuk TDS-nya kemarin itu kalau nggak salah 303. Oke, sekarang kita coba TDS-nya. Sekarang berubah jadi berapa? TDS-nya malah makin tinggi teman-teman. Itu 391 ya. Untuk daun ketapang yang original tanpa olahan. Oke, sekarang langsung lanjut, sudah 0 ya. Lanjut untuk ketapang yang olahan. Sekarang cek. Wow, malah ini makin tinggi lagi teman-teman. Itu TDS-nya itu 465. Lebih tinggi lagi. Dapat kameramen? Oke. Jadi untuk TDS-nya yang ketapang original atau tidak diolah atau tidak diapa-apain, untuk TDS-nya itu naik, dan yang untuk olahan itu juga naik teman-teman. Jadi naiknya itu malah lebih parah lagi daripada yang original. Lanjut lagi, sekarang kita cek kadar pH-nya. Sekarang kita cek untuk pH air untuk rebusan daun ketapang yang original, tidak diapa-apain. Ini lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, berbeda dengan TDS. Kalau cek TDS itu langsung teman-teman. Tetapi kalau tes pH ini harus agak sabar ya, karena turunnya itu agak pelan teman-teman. Jadi harus didiemin terlebih dahulu sampai benar-benar tidak ada pergerakan angkanya. Itu masih di 62, kayaknya masih mau turun ke 61. Itu sudah 61, tapi kayaknya mau turun ke 6,0. Nah, itu sudah turun teman-teman. Itu 6,0 ya. Kita tungguin terlebih dahulu. Nah, itu masih turun lagi 5,9. Itu 5,9, kayaknya masih mau turun lagi teman-teman. Karena masih ada pergerakan sepertinya. 5,9. Turun lagi ke 58.
Oke teman-teman, ini sudah tidak ada pergerakan lagi. Itu mentok di 5,8. Berarti untuk ketapang yang original kurang lebih 24 jam itu ada penurunan. Yang awalnya pH 7,1 sekarang jadi 5,8 teman-teman. Sekarang saya lanjutkan lagi untuk daun ketapang yang sudah direbus, sama kurang lebih 24 jam itu yang sudah diolah. Kita sebentar, saya buang dulu sisa airnya. Oke. Ini sudah saya tungguin lumayan cukup lama dan tidak ada pergerakan sama sekali. Tetap di angka 7,1. Oke. Untuk daun ketapang yang olahan teman-teman, yang direbus kurang lebih 24 jam, ini hasil cek pH airnya itu tidak ada perubahan. Untuk air yang sebelumnya tidak dikasih daun ketapang olahan, itu pH airnya 7,1. Jadi teman-teman sudah bisa lihat sendiri hasil dari daun ketapang yang original tidak diapa-apain dengan daun ketapang yang olahan yang saya beli di marketplace. Dan sekarang saya akan coba cek untuk ketapang atau ekstrak ketapang produksinya dari Berit teman-teman. Ini sudah saya ambil ekstrak ketapang super dari Berit. Ini untuk ketapangnya lebih pekat lagi daripada ketapang yang olahan yang kita cek barusan teman-teman. Ini kemasan yang 600 ml dan ada yang kemasan 1 liter. Saya ambil sembarangan ya di tempat tadi. Sekarang kita langsung cek. Saya buka ya, cek yang 600 ml saja. Ini taruh ke sebelah sini dulu. Sekarang kita coba, saya buang dulu ya sisa airnya. Oke, sudah 0 ya. Sekarang kita cek kok nggak masuk ya. Nggak masuk teman-teman. Jadi saya akan ambil wadah terlebih dahulu supaya bisa cek karena alatnya nggak masuk. Oke, sekarang saya sudah ambil wadah. Nah, sekarang saya tuang terlebih dahulu teman-teman. Oke, sudah dituang. Kita cek, ini masih 0 ya. Kita cek untuk TDS air. Untuk TDS-nya teman-teman lihat sendiri itu 122. Sangat jauh lebih rendah daripada yang olahan yang ini teman-teman, dan juga yang tidak diolah. 122. Oke, sudah. Langsung kita cek untuk pH-nya. Untuk pH airnya sementara saya buang dulu sisa airnya. Langsung kita cek. Masih di angka 6,9, kayaknya mau turun ke 68. Masih ada pergerakan, kita biarkan terlebih dahulu teman-teman seperti yang sebelumnya ya. Turun lagi ke 67. Biar tidak terlalu lama ya, ini agak dipercepat ya. Karena durasinya itu lumayan panjang, sampai ada beberapa part teman-teman. Itu 6,1. Kita tungguin terlebih dahulu apakah ada perubahan lagi. Kayaknya mau turun masih teman-teman. Itu 61. Mau turun ke 6.0 ya. Itu masih kedap-kedip.
Ini lumayan membutuhkan waktu yang agak lama ya kalau tes pH. Saya taruh terlebih dahulu teman-teman. Lumayan juga pegang. Nah, itu masih kedap-kedip ya. Sepertinya mau turun ke 0. Masih kedap-kedip ya. Apakah masih mau turun lagi atau seperti apa? Oke teman-teman. Nah, itu sudah tidak ada pergerakan lagi ya. Untuk ekstrak ketapang super dari Breeds, untuk tes pH-nya itu 6.0, sudah nggak ada pergerakan lagi. Oke, sekarang langsung saya ambil ya. Oke, yuk ke sana. Sekarang saya coba akan sedikit ulas dari awal pada saat tes uji coba untuk daun ketapang yang diolah maupun yang masih original. Untuk daun ketapang yang versi original tidak diapa-apain, yang direbus itu di permukaan air itu ada minyak. Yang tidak direbus daun ketapang yang original itu ada juga minyak di permukaan air. Dan untuk daun ketapang yang olahan yang saya beli di online atau di marketplace, yang saya beli itu beberapa waktu lalu harganya lumayan tinggi, katanya bagus, katanya sih. Yaitu ketika direbus ada minyak tetapi hanya sedikit. Dan yang tidak direbus direndam selama kurang lebih 24 jam. Itu tidak ada minyak sama sekali teman-teman. Dan untuk warnanya sendiri itu sangat berbeda sekali. Untuk daun ketapang yang tidak diolah atau yang original, warnanya kecoklatan. Kalau yang olahan itu hitam pekat, baik yang direbus maupun yang tidak direbus. Dan untuk TDS air sebelumnya saya cek itu sebelum dikasih daun ketapang TDS-nya 303. Ketika direndam menggunakan daun ketapang original maupun yang olahan, itu TDS-nya naik sangat signifikan. Dan untuk pH-nya sendiri, air yang sebelumnya tidak dikasih daun ketapang atau tidak dikasih rendaman ketapang, itu pH-nya 7,1. Sedangkan ketika sudah direbus menggunakan ketapang yang original, itu cukup baik, ada penurunan pH. Dan untuk daun ketapang yang olahan, ketika direbus malah bukan menurunkan pH, tetapi malah menaikkan pH teman-teman. Dan kemudian untuk daun ketapang yang olahan, tidak direbus, cuma direndam kurang lebih sekitar 24 jam. Untuk pH-nya sendiri itu tidak ada perubahan, baik sebelum menggunakan ketapang maupun ketika sudah direndam menggunakan daun ketapang, yaitu hasilnya 7,1. Dan berbeda dengan ekstrak ketapang super dari Breeds seperti teman-teman yang kalian lihat sendiri. Untuk TDS-nya sekitar 122 kalau nggak salah. Dan untuk pH-nya sendiri itu 6.0. Jadi dari sini kita sedikit bisa menyimpulkan bahwa untuk kecocokan atau kenyamanan ikan atau tujuannya untuk menggunakan ketapang, contohnya seperti untuk menurunkan pH air, daun ketapang yang tidak diolah itu sedikit ada penurunan, cukup lumayan bagus. Dan daun ketapang yang olahan itu kurang sangat direkomendasikan karena malah sedikit ada kenaikan teman-teman. Yang awalnya tujuannya ingin menurunkan pH air, ternyata itu malah makin tinggi. Jadi untuk kestabilan air itu paling enak kalau bagi saya pribadi itu 6.0 teman-teman. Itu angka yang cukup aman. Dan untuk TDS-nya sendiri, itu saya sangat tidak merekomendasikan teman-teman. Bagi kalian yang belum paham untuk TDS, nanti kalian bisa searching di Google. TDS itu tingkat kepadatan air atau biar lebih dimengerti, jadi zat kapur itu sangat tinggi teman-teman. Jadi kurang direkomendasikan untuk kenyamanan air atau lebih tepatnya untuk kenyamanan ikan teman-teman. Dan uji coba yang saya lakukan, saya disclaimer teman-teman, itu tidak bisa membuktikan kebenaran real atau 100%. Karena untuk menentukan uji coba yang benar-benar real, itu bisa dilakukan atau bisa diuji coba di laboratorium. Cuman teman-teman itu biar sedikit punya pandangan bagaimana cara memelihara air atau untuk pH atau TDS air itu yang bagus itu di angka berapa. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, untuk angka aman dan kenyamanan ikan, untuk pH-nya sendiri itu di angka 6 di bawah 7 untuk pH-nya sendiri. Dan untuk TDS-nya itu dari 80 sampai 150-an teman-teman. Jadi untuk kenyamanan ikan atau kalian progres ikannya, kalian itu sudah
tidak was-was lagi. Jadi uji coba yang saya lakukan sedikit mempunyai gambaran meskipun tidak bisa dikatakan real 100%. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semangat selalu progresnya, dan saya doakan semoga sukses selalu progresnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.